Sebuah sutta. Ya, ada sebuah sutta yang dalam tiga nikayah, yang namanya Mahanidana Sutta. Ya, Mahanidana Sutta ini adalah sutta tentang awal mula. Ya, saya sedang menyampaikan ini di balik papan. Ya, kali ini akan saya sampaikan di sini. Ya, Mahanidana Sutta, ya, yang sutta yang berbicarakan tentang awal mula. Ya, awal mula ini dimaksud adalah awal mula dari sebuah kelahiran. Ya, jadi sutta ini membicarakan tentang bagaimana proses dari makhluk hidup itu terlahir ya. Ya, bagaimana kita terlahir. Ya, sutta ini menyangkut atau berisikan tentang tiga pengetahuan. Ya, jadi kita membutuhkan tiga pengetahuan ya untuk memahami sutta tersebut. Ya, pertama adalah sutta ini memerlukan pengetahuan tentang paticca samuppada. Ya, karena memang ya isi pada sutta tersebut ya adalah paticca samuppada ya walaupun tidak berurutan ya seperti paticca samuppada. Dan kemudian sutta ini juga membutuhkan pengetahuan tentang cetawiti ya. Cetawiti itu adalah proses berpikir ya. Ya, dan kemudian ya sutta ini juga sangat sangat bertitik beratkan pada hukum sebab dan akibat. Ya, sangat bertitik beratkan pada hukum sebab dan akibat. Ya, jadi bisa dibilang hampir keseluruhan isi dari sutta tersebut. Nah, bagian pertama yaitu sangat menitik beratkan pada sebab dan akibat. Ya, sutta ini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah bagian tentang bagaimana proses makhluk hidup itu terlahir. Yang kedua adalah bagian yang menceritakan tentang beberapa jenis kesadaran ya, ada 7 jenis ya. Ya, tapi kali ini kita hanya akan berbicara tentang bagian pertama ya, karena bagian pertama ini sudah cukup panjang ya dan juga ya cukup kompleks ya. Jadi kita coba bagian pertama saja. Ya, bagian pertama dari sutta ini adalah beberapa hal yang menceritakan tentang poin-poin dari kelahiran. Ya, dikatakan bahwa seorang makhluk ya, atau sebuah makhluk itu terlahir ya ada proses yang bisa dikatakan menjadi prosedur ya dalam kelahiran tersebut. Ya, sutta ini tidak seperti Aganya Sutta ya yang juga sama-sama menceritakan tentang kelahiran. Ya, tetapi ada perbedaan dalam dua sutta tersebut ya walaupun sama-sama tentang kelahiran. Aganya Sutta lebih menitik beratkan pada bagaimana makhluk pertama itu muncul. Ya, jadi awal mula dari sebuah dunia ya itu adalah Aganya Sutta. Kalau Mahanidana Sutta ini lebih kepada bagaimana sebuah makhluk itu dapat muncul ya. Ya, jadi perbedaannya yang satu adalah awal mula dari sebuah dunia, yang kedua adalah awal mula dari sebuah makhluk atau seorang makhluk. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya Mahanidana Sutta ya ini diawali dengan sebuah penjelasan. Ya, pada saat itu Bante Ananda mengatakan, saya sudah menguasai tentang Dhamma ya, tentang Paticca Samuppada. Ya, tetapi Sang Buddha, ya, Sang Guru Agung mengatakan ya hati-hati ya bahwa banyak makhluk yang mengatakan sudah mengerti ya tetapi masih terjebak di dalamnya. Ya, lalu Sang Buddha mengatakan bahwa apa yang menjadi sebuah faktor utama ya dalam kehidupan manusia atau momen terbesar ya dalam kehidupan manusia. Ya, yang pertama adalah usia tua dan kematian. Ya, lalu Sang Buddha bertanya, apa yang menyebabkan munculnya usia tua dan kematian? Ya, lalu Bante Ananda mengatakan bahwa yang mempengaruhi munculnya usia tua dan kematiannya adalah apa yang disebut dengan kelahiran. Ya, setelah itu
Saya rasanya ada picture-nya, tapi entah di mana. Ya, jadi yang pertama Sang Buddha mengatakan apa yang menjadi faktor dari usia tua dan kematian. Nah, dan kemudian Sang Buddha mengatakan yang menjadi penyebab dari usia tua dan kematian ya adalah kelahiran. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa karena adanya kelahiran, maka muncullah usia tua dan kelahiran. Begitu juga sebaliknya, karena ada kelahiran, ya muncullah usia tua dan kematian. Ya, jadi dua poin ini saling berkaitan dan juga saling berhubungan, ya satu dan sama lainnya. Ya, apabila kita mengikuti filosofi umum, ya akademik, ya ini seperti pertanyaan yang mana duluan keluar, ayam apa telur? Ya, ya karena ayam itu muncul dari telur dan telur itu muncul dari ayam. Ya, sama seperti pertanyaan poin pertama, yang mana duluan? Usia tua atau dan kematian atau kelahiran? Ya, karena usia tua dan kematian itu ada karena ada yang lahir. Dan kelahiran ada karena ada yang tua dan meninggal. Ya, jadi dua poin yang saling berkaitan, yang saling berhubungan, ya, tetapi menjadi rantai untuk satu dan lainnya. Ini adalah poin yang pertama. Ya, apa yang menyebabkan usia tua dan kematian? Penyebabnya adalah kelahiran. Yang kedua, apa yang menyebabkan munculnya kelahiran? Ya, di sini apabila kita mengikuti poin pertama, ya pasti ya jawabannya adalah usia tua dan kematian. Ya, tetapi tidak. Ya, kenapa? Karena yang kedua ini ya dia lebih ke spesifik. Ya, maksudnya mengapa seseorang bisa terlahir kembali? Ya, bukan alasan khusus yaitu usia tua dan kematian. Ya, tetapi adalah kemenjelmaan. Ya, saya tidak menemukan kata-kata Indonesia yang hampir mengikuti ya arti dari poin kedua. Ya, jadi poin kedua ini adalah kama bahwa. Ya, kama bahwa ya dalam bahasa Indonesia itu diterjemahkan kemenjelmaan. Ya, kemenjelmaan ini sebetulnya adalah sebuah hasil proses ya. Sebuah hasil proses dari perputaran pada kemelekatan dan keinginan. Ya, jadi pada saat seorang makhluk itu hidupnya akan muncul banyak kemelekatan. Kemelekatan tersebut ya akan mengakibatkan munculnya keinginan, dan keinginan tersebut akan terimplementasi. Implementasi itulah yang disebut dengan kemenjelmaan atau menjelma. Ya, menjelma atau menjadi atau terimplementasi ya. Jadi ya apa saja ya intinya pada saat ya buah pikir itu muncul, ya itu disebut menjelma, ya itu disebut kama bhawa. Ya, jadi bisa dikatakan sebuah keinginan, ya sebuah keinginan yang diimplementasikan. Ya, jadi apa yang menyebabkan seseorang terlahir kembali? Yang menyebabkan seseorang terlahir kembali adalah keinginan untuk terlahir kembali. Ya, jadi sederhananya seperti itu. Ya, jadi kenapa kita terlahir kembali? Karena kita ingin lahir kembali. Ya, kenapa kita ingin? Karena kita memiliki kemelekatan. Ya, kemelekatan terhadap apa? Apa saja. Ya, kemelekatan terhadap materi, kemelekatan terhadap orang lain, ya, kemelekatan terhadap emosi, kesadaran, perasaan, ya, dan lain sebagainya. Ya, semua kemelekatan tersebut akan menghasilkan keinginan, dan keinginan tersebut ya akan mendorong ya munculnya sebuah implementasi ya yang disebut nanti menjadi kama bawa. Ya, jadi kama bawa ini adalah sebuah ya bisa dikatakan keinginan atau dorongan atau motivasi ya seseorang untuk terlahir kembali. Ya, jadi sederhananya karena kita ingin lahir kembali ya karena kita memiliki kemelekatan ya dan kemudian membuat kita ingin lahir lagi ya maka muncullah ya kelahiran. Ya, jadi ini adalah faktor kedua. Ya, kenapa seseorang dapat terlahir kembali? Ya, karena orang tersebut ya ingin dilahirkan kembali. Ya, ingin dilahirkan kembali. Ya, kenapa dia ingin dilahirkan kembali? Ya, karena dia memiliki keinginan yang berdasarkan dari kemelekatan.
kemelekatan itu berakarkan pada loba, dosa, dan moha. Atau lebih tepatnya berakarkan pada awidya. Ya. Awidya itu adalah ketidaktahuan. Ya, awidya ini dapat ditemukan pada rantai pertama dalam paticca samuppada. Ya, ini adalah poin kedua. Ya, lalu pertanyaan ketiga, apa yang menyebabkan ya seseorang ya ingin ya menjelma ya atau terlahirkan kembali. Ya, ini seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Ya, kenapa seseorang ingin terlahir kembali? Ya, karena dia memiliki kemelekatan. Ya, dalam paticca samuppada, ya, ini adalah disebut dengan upadana, ya, sebuah kemelekatan. Ya, karena seseorang memiliki kemelekatan. Ya, lalu dari mana kemelekatan tersebut? Ya, dari proses kehidupan. Ya, jadi selama individu itu hidup dan dia masih belum memusnahkan loba, dosa, dan moha, ya maka selama itu juga ya dia akan memiliki kemelekatan, ya kemelekatan terhadap apa saja, ya sebuah kemelekatan yang bisa dikatakan ya cukup besar ya hingga mempengaruhi orang tersebut. Ya selama kemelekatan itu masih ada, ya maka orang tersebut ya masih akan memiliki keinginan dan keinginan ini ya akan menghasilkan penjelmaan dan penjelmaan akan menghasilkan kelahiran. Ya, ini adalah poin kedua, poin ketiga. Jadi apa yang menyebabkan seseorang menjelma ya penyebabnya adalah sebuah kemelekatan. Ya. Ya lalu selanjutnya apa yang menyebabkan munculnya kemelekatan? Ya munculnya kemelekatan itu dipengaruhi oleh atau disebabkan oleh munculnya keinginan atau dalam paticca samuppada disebut dengan tanha. Ya Bapak Ibu saudara-saudari, ya mulai dari poin ini ya rantai yang beruntutannya akan menjadi kadang sama, kadang tidak teratur, atau kadang ya membingungkan ya karena memang dikatakan ya walaupun ini seperti paticca samuppada ya tetapi ini tidak berurutan ya seperti paticca samuppada ya bahkan kadang ada terjadi pengulangan ya jadi dua hal yang sama itu muncul di dua tempat yang berbeda. Ya, jadi seperti poin pertama dan ya poin keempat, ya apa yang menyebabkan seseorang itu melekat atau muncul kemelekatan? Yang menyebabkan seseorang munculnya kemelekatan itu adalah ya pengalaman atau apa yang terjadi dalam kehidupannya. Ya, tetapi apabila dilihat lebih spesifik lagi, yang menjadi sebab munculnya kemelekatan itu adalah keinginan. Nah, ini adalah sebuah teori bolak-balik ya. Ya, kenapa? Karena sebab dari kemelekatan itu adalah keinginan. Sebab dari keinginan itu adalah kemelekatan. Kemelekatan menghasilkan keinginan. Keinginan menghasilkan kemelekatan. Ya, tentu di samping itu juga ada loba, dosa, dan moha. Ya, karena apabila keinginannya disertai loba, dosa, dan moha, maka jelas itu akan menjadi sebuah kemelekatan. Ya, tanpa adanya loba, dosa, dan moha, maka tidak akan jadi kemelekatan. Ya, jadi bisa dikatakan ya sebuah keinginan yang didasari oleh loba, dosa, dan moha, ya itu akan menjadi sebuah kemelekatan. Dan sebuah kemelekatan ya itu muncul ya karena adanya keinginan. Ya, keinginan muncul karena adanya kemelekatan. Ya, jadi ini adalah dua poin yang bisa dikatakan saling berhubungan ya, bolak-balik. Ya, yang satu ada karena yang satu lagi ada. Ya, tidak ada yang pertama ya maka yang kedua juga tidak ada. Ya, ini adalah poin yang menjadi sebabnya dari kemelekatan. Ya, jadi penyebab dari munculnya sebuah kemelekatan itu adalah sebuah keinginan. Ya, keinginan menjadi sebabnya dari sebuah kemelekatan dan kemelekatan menjadi sebabnya dari sebuah keinginan. Ya, apa yang menjadi poin selanjutnya? Apa yang menjadi sebab dari keinginan? Ya, kenapa seseorang bisa muncul sebuah keinginan? Ya, di sini disebutkan bahwa apa yang menjadi penyebab dari keinginannya itu adalah wedana. Wedana ini adalah bisa dikatakan perasaannya atau lebih tepatnya lagi sensasi ya pada 6 indria. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa
sensasi dari 6 indria, yaitu yang nanti kontak pada objeknya, objek apa saja dan indria apa saja, itu akan menghasilkan sebuah keinginan. Ya, ini berkaitan dengan sebuah citawiti, ya, di mana indria kita, salayatana, yang didasari oleh wedana, ya, atau kesadaran pada indria tersebut, ya itu akan kontak pada objeknya atau disebut dengan phasa. Ya, pada saat muncul kontak terhadap objeknya itu akan menghasilkan kesan. Ya, menghasilkan kesan. Kesan ini berasal dari memori. Ya, jadi data yang kita miliki tentang objek tersebut, nah itu akan memberikan kesan dan kesan ini akan mempengaruhi. Ya, akan mempengaruhi apakah hasil buah pikirnya positif atau negatif. Ya, apa tidak bisa netral, bisa saja netral, tetapi dengan catatan bahwa tidak adanya loba, dosa, dan moha. Ya, jadi ini hanya berfungsi ya untuk para arahat, maga, dan pala. Ya, hanya mereka yang bisa berpikir secara netral. Yang sedangkan kita sebagai putut jena yang di bawah arahat, maga, dan pala, ya selama loba, dosa, dan moha itu masih ada, ya maka kita tidak akan bisa berpikir secara netral. Yang ada hanyalah positif dan negatif. Ya, jadi kesan yang muncul dari proses berpikir yang dimana proses itu disertai dengan kontak antara indria dengan objek. Ya, apa saja yang menjadi indria tersebut, ya, atau apa saja yang menjadi objek tersebut, ya pada akhirnya akan menghasilkan buah pikir. Ya, buah pikir itu ya kita sebut dengan sangkara. Ya, dan kemudian buah pikir itu ya akan diteruskan menjadi sebuah implementasi. Ya, apakah melalui ucapan atau melalui perbuatan. Jadi di sini ya apa yang menjadi penyebab munculnya sebuah keinginan? Ya, munculnya sebuah keinginan itu disebabkan oleh wedana. Ya, wedana di sini sebetulnya adalah kesan. Ya, kesan kita terhadap objek tersebut. Ya, kesan yang muncul dari indria. Ya, dalam Buddhis kita memiliki 6 indria. Dan di sini disebutkan bahwa 6 indria atau asalayatana itu masing-masing ya setelah kontak dengan objeknya akan menimbulkan buah pikir. Ya, buah pikir tersebut akan diikuti dengan kesan. Ya, kesan inilah yang disebut dengan wedana. Apakah positif, ya apakah negatif. Dan sekali lagi bahwa kesan itu bersumberkan pada memori ya, atau ingatan kita. Ya, jadi sebagai contoh ya pada saat kita indria kita kontak pada objek. Ya, misalnya kita mendengar suara yang indah, ya, suara yang merdu, atau suara pembacaan parita. Ya, apabila individu tersebut memiliki kesan yang positif, memiliki ingatan yang positif, ya maka objek tersebut ya akan menghasilkan kesan yang positif pula. Ya, pada saat kita mendengar, ya akan menghasilkan emosi atau perasaan yang positif. Ya, tetapi apabila kita memiliki kesan yang negatif, ya misalnya saja ya bertemu musuh, ya bertemu musuh. Apabila kita bertemu musuh atau orang yang tidak kita sukai, yang paling pertama muncul dalam benak kita itu adalah sesuatu yang negatif ya. Jadi apabila kita bertemu dengan kontak indria dengan sesuatu yang tidak kita sukai, ya biasanya yang muncul adalah data yang negatifnya. Karena dalam ingatan kita ya, sesuatu yang berkaitan dengan objek itu adalah sesuatu yang negatif, yang tidak kita sukai. Ya, jadi kesan pertama yang muncul adalah kesan yang negatif. Ya, di sini sebetulnya sudah mulai muncul apa yang disebut dengan manokama. Ya, jadi manokama itu hasil dari kontak kita terhadap objek. Pada saat indria kontak terhadap objek, ya, setelah munculnya kesan, ya akan muncul buah pikir. Ya, buah pikir ini tergantung dari kesan. Apabila kesannya negatif, ya maka buah pikirnya juga negatif yang pada akhirnya akan menghasilkan manokama yang negatif atau kita sebut dengan kama buruk. Ya, tetapi apabila kesan kita terhadap objek tersebut positif, yang pada akhirnya akan menghasilkan buah pikir yang positif, sangkara yang positif, ya maka akan menghasilkan pula manokama atau kama secara berpikir yang positif. Ya, jadi bisa dikatakan awal dari munculnya terkondisinya kama itu sangat bergantung pada
apa kesan kita terhadap data yang kita miliki ya pada objek tersebut. Jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya di sini Sang Buddha menjelaskan ya dalam Patijak Samuppada, ya dalam 12 mata rantai ya dikatakan bahwa pada tahap ini adalah tahap yang paling penting. Ya kenapa? Karena agar seseorang bisa keluar dari samsara, ya maka sangat diperlukan bagi orang tersebut ya untuk memiliki kesan yang netral. Ya, jadi kunci dari Patijak Samuppada ya adalah terletak pada ya bagian phasa, ya kontak. Ya, kontak tersebut yang pada akhirnya akan menghasilkan manokama. Ya, ini adalah awal berpikir yang menyertai semua proses yang dimana pada nantinya ya manokama tersebut akan diimplementasikan menjadi wacakama atau berucapnya atau kaya kama, yaitu perilaku, tingkah laku pada fisik. Jadi bisa dikatakan citawiti ini menjadi sebuah kunci. Ya, sebuah kunci apabila kita ingin keluar dari roda samsara. Ya, ini yang disebutkan oleh Sang Buddha. Ya, bisa dikatakan bahwa tahap pada phasa, ya ini adalah tahap di mana yang menentukan apakah kama buruk yang muncul atau kama baik yang muncul. Yang pada akhirnya ya ini akan menentukan ya, apa yang akan terjadi berikutnya. Ya, kembali pada topik ya. Jadi apa yang menyebabkan terkondisinya wedana, yang menyebabkan terkondisinya wedana itu adalah phasa. Yang menyebabkan terkondisinya perasaan itu adalah kontak. Ya, jadi dari kontaklah maka akan muncul perasaan atau kesan. Ya, dan kemudian apa yang menyebabkan terkondisinya kontak? Ya tentu yang menyebabkan terkondisinya kontak adalah adanya indria. Ya, jadi bisa dikatakan salah satu syarat munculnya phasa itu adalah adanya indria, ya, yang saya sebut sebagai salayatana. Ya, salayatana itu adalah 6 indria. Ya, kita memiliki 6 indria. Ya, pendengaran, penciuman, penglihatan, perasa, peraba, dan pikiran. Ya, 6 indria di sini adalah sebuah organ-organ yang bisa dikatakan yang cukup penting yang menjadi syarat utama agar munculnya phasa. Ya, tetapi yang paling penting dari semua itu adalah yang keenam, yaitu pikiran. Ya, karena pikiran ini tidak boleh tidak ada. Ya, pikiran ini absolut. Ya, organ yang lain tidak ada itu tidak masalahnya dalam beberapa kemampuan tertentu. Ya, ada mereka yang bahkan tidak memiliki organ. Ya, tetapi bisa melihatnya seperti ya memiliki organ. Ya, jadi ya seperti cerita tentang Bante yang buta, ya, tetapi Bante yang buta tersebut ya karena memiliki kemampuan batin, ya dia bisa melihatnya walaupun tidak memiliki mata atau matanya buta. Ya, jadi bisa dikatakan kelima indria ini masih bisa ada penggantinya, ada substitutnya. Ya, tetapi khusus untuk pikiran ini tidak bisa. Pikiran absolutnya harus ada dan harus sehat. Ya, tanpa pikiran yang sehat atau pikiran yang ada, ya maka proses kontak itu tidak akan terjadi. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya pikiran adalah indria yang paling utama, yang paling absolut yang harus ada. Yang lainnya itu masih bisa digantikan dengan substitut yang lainnya. Ya, seperti dulu ada sebuah penemuan ya tentang bagaimana orang buta yang dilengkapi dengan teknologi dan elektronik, ya dia bisa melihat ya dengan teknologi sonar. Ya, walaupun teknologi ini tidak sempurna, tetapi minimal ya orang buta tersebut ya masih bisa mengamati sekitarnya dengan teknologi sonar. Ya, ada orang yang tuli, ya orang tuli juga dilengkapi dengan teknologi yang kurang lebih sama. Ya, dengan bisa dikatakan penerimaan suara dari teknologi atau alat elektronik, ya orang tersebut walaupun tuli, ya dia masih bisa mendengar. Ya, karena data-data suara yaitu dikirim ya pada pikirannya dari individu tersebut. Ya, walaupun teknologi ini tidak sempurna, ya tetapi ini bisa membuktikan bahwa walaupun tidak ada 5 indria organ, tidak ada organ dari 5 indria,
ya individu tersebut masih bisa memanfaatkan yang fungsi dari organ-organ tersebut ya walaupun dengan cara yang berbeda. Ya sekali lagi pikiran adalah organ yang absolut yang tidak memiliki fisik tetapi memiliki peran yang paling penting. Ya, dan kemudian apa yang menyebabkan munculnya terkondisinya salayak tanah? Ya, di sini ditulis bahwa apa yang menyebabkan terkondisinya salayak tanah itu adalah wedana. Ya, bisa dikatakan bahwa salah satu faktor yang sangat mempengaruhi dari indria itu adalah kesadarannya atau winyana, maaf ya bukan wedana tapi winyana. Ya winyana adalah kesadaran. Kesadaran di sini yang dimaksud adalah kesadaran pada indria. Ya winyana pada salayak tanah. Ya kenapa? Karena tanpa adanya kesadaran, indria tersebut tidak akan bisa berfungsi sebagaimana fungsinya. Ya, jadi seperti orang bengong. Ya, orang bengong itu apabila ada yang lewat depan mata, ya karena dia sedang bengong, ya maka dia tidak akan tahu siapa yang lewat. Ya mungkin dia mengetahui bahwa oh ada orang yang lewat. Ya, tetapi walaupun matanya terbuka melihat ke depan karena dia sedang bengong, ya maka dia tidak akan mengetahui siapa yang lewat. Dia hanya tahu bahwa ada yang lewat. Ya, kenapa? Ini karena kesadaran pada mata itu sangat lemah. Ya, sangat lemah. Perhatiannya tidak pada mata, tapi karena dia lagi bengong, ya bengong itu adalah aktivitas pikiran. Ya, maka bisa dikatakan bahwa kesadarannya ada pada pikiran. Ya, karena kesadarannya ada pada pikiran, ya maka dia tidak dapat mengetahui siapa yang lewat, tapi dia hanya mengetahui samar-samar. Ya, jadi kesadaran itu ada, tetapi sangat kecil sehingga dia tidak bisa memperhatikan siapa yang lewat karena fokus utama dari perhatian orang tersebut ada pada pikirannya. Ya, orang bengong itu aktif pada pikiran, ya, tetapi tidak aktif pada indera lainnya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa indria hanya indria saja, ya tidak akan berfungsi. Ya, tetapi indria tersebut membutuhkan kesadaran. Tanpa adanya kesadaran, indria tersebut tidak akan bekerja. Ya, bahkan walaupun ada kesadaran kecil, ya indera tersebut tidak akan bekerja semaksimal mungkin. Ya, hanya secukupnya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa kesadaran menjadi salah satu fokus yang pentingnya pada indria. Dan kesadaran hanya bisa berada di satu tempat. Ya, hanya bisa berada di satu tempatnya. Jadi bisa dikatakan bahwa di antara 6 indria hanya ada satu indria yang bisa aktif atau berfungsi semaksimal mungkin. Ya, dan 5 indria lainnya pada saat itu ya tidak akan berfungsi. Ya, jadi bisa dikatakan perhatian kita, kesadaran kita hanya ada satu. Ya, hanya ada satu. Ya, di mana indera itu aktif, ya maka di situ pula terdapat kesadaran. Ya, apabila indera itu tidak aktif, maka tidak ada kesadaran pada indera tersebut. Ya, jadi sederhananya pada saat kita melihat, kita hanya bisa melihat. Pada saat kita mendengar, kita hanya bisa mendengar. Ya, pada saat kita mencium, merasa, meraba, ya pada saat itu pula, ya kita hanya bisa melakukan hal tersebut. Pada saat kita berpikir, kita hanya bisa berpikir. Ya, jadi hanya ada satu motionnya di antara 6 indria. Pada saat yang satu aktif, maka yang 5 lainnya ya tidak akan aktif. Nah, ini juga yang disebut dengan konsentrasi. Ya, jadi konsentrasi adalah fokus pada satu objek. Ya, sebetulnya kita memfokuskan satu indria. Ya, satu indria mengamati objek tersebut. Oleh karena itu, mengapa? Ya, pernahkah Anda bertanya, kenapa orang meditasi tutup mata di tempat yang sunyi? Ya, dan juga di situasi yang bisa dikatakan ya cukup mendukung untuk fisik. Ya, karena kita mengurangi dampak dari indria lain semaksimal mungkin dan berusaha memfokuskan ya perhatian kita pada satu indria yaitu pikiran. Ya, agar kita bisa fokus pada satu objek. Ya, jadi fokus pada pikiran ya itu adalah ya salah satu inti dari meditasi. Ya, oleh karena itu kita disarankan ya menutup mata, ya duduk dengan nyaman, ya dan kemudian ya
mengondisikan situasi atau lingkungan yang mendukung ya dan lain sebagainya. Ya semua itu sebetulnya adalah mengurangi dampak indera lain. Ya, jadi kita mengurangi aktivitas indera lain semaksimal mungkin dan fokus pada satu indera, yaitu pikiran untuk mengamati objek meditasi. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, ya, kembali pada topik. Ya, jadi apa yang menjadi pengondisi enam indera? Yang jadi pengondisi enam indera itu adalah kesadaran, ya, kesadaran yang muncul pada indera tersebut. Ini mengondisikan ya munculnya kontak dan lain sebagainya. Ya karena tanpa adanya kesadaran ya maka tidak akan muncul kontak. Tidak ada muncul kontak ya maka tidak akan muncul kesan. Tidak akan muncul kesan maka tidak akan muncul buah pikir ya. Tidak ada buah berpikir ya maka tidak akan muncul apa yang disebut dengan kama, ya, manokama dan lain sebagainya. Ya tidak akan muncul juga sebuah keinginan, ya tidak akan muncul juga sebuah kemelekatan, tidak akan muncul juga sebuah kelahiran dan kematian dan lain sebagainya. Ya, jadi bisa dibilang bahwa ya kesadaran ini ya memainkan kunci yang cukup penting. Ya, dan kemudian apa yang menyebabkan munculnya kesadaran? Yang menyebabkan munculnya kesadaran yaitu adalah nama rupa. Ya, nama rupa di sini adalah pancakanda, ya rupa dan empat nama lainnya. Ya, jadi bisa dikatakan apa yang menjadi terkondisinya kesadaran, yang menyebabkan munculnya kesadaran atau terkondisinya kesadaran itu adalah jasmani dan mental atau kesadaran. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa nama rupa yang ini menjadi sebab, ya sebab munculnya winyana. Ya, jadi dari nama rupa lah maka muncul winyana. Ya walaupun sebetulnya apabila kita lihat dalam pancakanda, yang winyana adalah salah satu faktor pada nama. Ya, tetapi di sini dituliskan bahwa nama tersebut yaitu adalah hasil dari nama rupa. Ya, jadi bagian dari kesatuan nama rupa itu menghasilkan winyana. Tanpa adanya nama dan rupa, ya maka tidak akan muncul juga winyana. Yang walaupun winyana tersebut adalah bagian dari pancakanda. Ya, dan kemudian apa yang menjadi pengondisi dari nama rupa? Yang menjadi pengondisi dari nama rupa itu adalah jati, ya, jati atau kelahiran. Ya, jadi ini kembali lagi ke putaran atas, hanya saja nomor satu, nomor duanya itu berbeda. Apa yang menjadi pengondisi dari nama rupa. Pengondisi nama rupa adalah jati ya, atau kelahiran. Apa yang menjadi pengondisi kelahiran? Ya, pengondisi kelahiran itu adalah keinginan, penjelmaan. Apa yang menjadi pengondisi dari keinginan? Ya, yang menjadi pengondisi dari keinginan adalah kemelekatan. Apa yang menjadi pengondisi dari kemelekatan? Yang menjadi pengondisi dari kemelekatan yaitu adalah pikiran, ya lebih tepatnya proses dari sebuah pikiran yang dimana meliputi citawiti ya atau meliputi kontak ya dan kemudian menghasilkan kesan ya menghasilkan kama yaitu semua satu kesatuan itu menjadi sebuah sebabnya sebab untuk munculnya apa yang disebut dengan keinginan dan kemudian apa yang menyebabkan dari semua itu ya semua itu disebabkan oleh kemelekatan dan kemelekatan disebabkan oleh loba, dosa, dan moha atau awidya. Ya dari semua itu ya kembali lagi apa yang menyebabkan munculnya awidya? Yang menyebabkan munculnya awidya itu adalah kelahiran. Ya, kenapa ya? Karena dari sebuah kelahiran ya maka muncullah ya berbagai proses dari kehidupan dan semua itu ya akan menghasilkan beberapa kama atau juga menghasilkan beberapa buah pikir yang pada akhirnya ini akan mempengaruhi dari kehidupan yang pada akhirnya ini semua akan menjadi efek dari proses dari kehidupan tersebut yang kemudian ditambah dengan usia tua dan kematian ini juga akan menjadi proses ya penyebab dari kelahiran. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari ini adalah penjelasannya bagaimana sebuah makhluk itu bisa lahir. Ya, jadi apabila kita melihat dari Paticca Samuppada ya penjelasannya sederhana ya bahwa semua itu memiliki proses dan prosesnya hanya satu ya tetapi dalam Mahanidana Sutta ya proses itu tidak hanya satu ya tetapi penyebabnya bisa dari berbagai faktor. Ya, berbagai faktor menjadi satu konsekuensi yang sama.
Ya, seperti tadi kelahiran. Ya, apa yang menyebabkan munculnya kelahiran? Yang menyebabkan munculnya kelahiran adalah usia tua dan kematian. Apakah hanya ini saja faktornya? Ya tidak. Ya, penyebabnya ada yang lain, yaitu adalah penjelmaan. Ya, jadi penjelmaan ini menyebabkan kelahiran. Ya, apakah hanya ini saja? Ya tidak. Yang lain adalah patik sandi winyana, yaitu kesadaran dalam kelahiran. Ya, apakah eh, hanya patik sandewinyanya menjadi faktor? Ya tidak, ya ada faktor lain, yaitu karma. Ya, jadi satu konsekuensi yang memiliki beberapa faktor penyebabnya. Ini yang dimaksud dalam Mahanidana Sutta. Ya, jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa tidak seperti Paticca Samuppada, di mana faktor konsekuensi itu hanya satu. Dalam Mahanidana Sutta, ya satu konsekuensi itu memiliki berbagai faktor. Nah, kelahiran ya tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, ya, tetapi ada banyak faktor yang menyebabkan kelahiran tersebut. Ini yang dimaksudkan Mahanidana Sutta bagian pertama. Ya, jadi seperti kelahiran itu tidak hanya difaktorkan oleh kematian, ya, tetapi juga difaktorkan oleh keinginan, difaktorkan oleh kemelekatan, ya, difaktorkan oleh hukum karma dan lain sebagainya. Ya, jadi Sang Buddha menjelaskan bahwa ada berbagai faktor yang dalam sebuah proses. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudari, inilah Mahanidana bagian pertama yang menjelaskan bagaimana kelahiran sebuah makhluk atau seorang makhluk, yang dimana pada intinya ya, pada intinya faktor utama yang menjadi penentu dari kelahiran itu adalah faktor sebab dan akibat. Ya, jadi bisa dikatakan apabila kita melihat yang faktor-faktor tersebut, ya kita bisa menyimpulkan bahwa semua itu adalah hasil dari sebuah sistem, ya, sebuah hukum. Dan hukum tersebut disebut dengan sebab dan akibat. Karena kita bisa melihat bahwa di antara sebuah faktor, ya sebab akibat berperan paling utama, yang paling dominan, yang paling major. Ya, jadi bisa dilihat bahwa dengan adanya sebab, ya maka muncullah akibat. Ya, dengan adanya kelahiran, maka muncullah kematian. Ya, apabila kita balik, apabila tidak ada sebab, ya maka tidak ada akibat. Apabila tidak ada kelahiran, maka tidak ada kematian. Ya, tidak ada kematian, maka tidak ada kelahiran. Ya, ini semua adalah sebab akibat yang saling berhubungan, ya satu dan lainnya. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa ya semua proses, ya kelahiran dari sebuah makhluk, yaitu adalah hasil atau konsekuensi dari hukum sebab dan akibat yang saling bergantungan, yang saling berhubungan. Ya, jadi intinya ini semua menjelaskan bagaimana hukum sebab dan akibat ini terimplementasikan dalam kehidupan makhluk hidup. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudari, nah ini yang dijelaskan pada Mahanidana Sutta, ya pada bagian pertama. Ya, sutta ini dapat ditemukan pada Digha Nikaya, ya Digha Nikaya. Ya, jadi pada bagian menengah. Ya, jadi pada bagian menengah pada Digha Nikaya, ya ini terdapat Mahanidana Sutta. Ya, berikutnya adalah 7 jenis kesadaran. Ya, tapi saya rasa ya sampai di sini dulu ya penjelasan tentang Mahanidana Sutta. Ya, semoga ya walaupun agak kompleks ya, walaupun agak ribet, tapi sebetulnya tidak ribet-ribet amatnya. Apabila kita bisa memahami bahwa semua ini adalah sebab akibat yang saling berhubungan, ya sebetulnya bagian pertama ini menjadi cukup simpel. Ya, saya pribadi melihat bahwa penjelasan tentang Mahanidana Sutta ya ini apabila kita mengerti rumus, ya seperti matematika, ya walaupun terlihat ribet, apabila kita mengerti rumusnya ya maka semuanya menjadi sederhana ya. Ya, sama seperti sebuah program komputer ya, apabila Anda tahu kodenya ya, maka program tersebut ya jadi sesuatu yang sangat simpel. Ya, walaupun terlihat sangat ribet ya. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah ya ini semua adalah proses dari sebab dan akibat. Ya, ada sebab, ada akibat. Tidak ada sebab, tidak ada akibat. Ya, hanya ini saja yang perlu kita pahami ya, bahwa semua hal di dunia itu adalah manifestasi dari sebab dan
akibat. Ya, saya rasa ini yang dapat saya sampaikan ya Bapak Ibu saudara-saudari. Ya, walaupun ini mungkin tidak mengandung filosofi dalam kehidupan sehari-hari, ya semoga menambah pengetahuan, ya pengetahuan tentang dhamma. Paling tidak kita mengerti ya bagaimana kita terlahirkan dan apa yang terjadi setelah kematian. Ya, maksud saya dalam spesifikasi yang lebih spesifik lagi, ya jelas ya kita mengerti kenapa kita terlahir ya, dan juga kita kurang lebih mengetahui apa yang terjadi setelah meninggal. Ya, jadi ya saya rasa sampai di sini ya semoga kita semua selalu sehat dan berbahagia. Semoga berbahagia.